Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak yang saya hormati, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Laode Midun dengan stambuk 206300010. Alhamdulillah, sore ini saya masih diberi kesehatan untuk membawakan presentasi saya, di mana presentasi yang saya bawa yaitu konsep dasar analisis regresi atau dalam tugas pertemuan ke-9. Masuk saja. Saya akan menjelaskan tentang regresi. Dalam regresi merupakan sebuah metode statistik yang menggunakan hubungan garis lurus untuk memprediksi variabel dependen numerik Y melalui satu atau lebih variabel independen numerik X. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi perubahan variabel Y melalui perubahan variabel X. Di mana sebagai contohnya gambar yang saya buat ini untuk garis A ini menunjukkan hubungan garis lurus. Untuk gambar pertama grafik A ini menunjukkan hubungan garis lurus atau linear positif antara X dan Y. Sedangkan grafik B ini menunjukkan hubungan garis lurus atau linear negatif antara X dan Y. Untuk yang C, ini grafik menunjukkan hubungan lengkung atau parabolik positif antara X dan Y, di mana nilai Y akan meningkat seiring meningkatnya nilai X, tetapi peningkatan ini berangsur-angsur melampaui nilai-nilai tertentu dari X. Untuk gambar D, ini grafik D menunjukkan hubungan berbentuk U antara X dan Y, di mana saat X meningkat pada awalnya Y menurun. Namun karena X terus meningkat, Y tidak hanya berhenti menurun tetapi juga meningkat di atas minimumnya. Sedangkan grafik E atau gambar E menunjukkan hubungan eksponensial antara X dan Y. Dalam hal ini, yang menurun sangat cepat ketika X pertama meningkat, namun kemudian berangsur-angsur melambat ketika X semakin meningkat. Oke, saya masuk ke B, pengenalan dan pengoperasian analisis regresi sederhana. Untuk analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun manfaatnya, regresi itu adalah untuk menganalisis atau meramalkan rata-rata populasi. Ini asal mula istilah regresi dikenalkan oleh Francis A. Galton. Adapun konsep dasar dari analisis regresi adalah itu untuk meramalkan atau mengetahui informasi mengenai variabel terikat Y berdasarkan variabel bebas X. Nah, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menentukan garis regresi. Yang pertama, cara bebas atau freehand metode. Ini ada kelemahannya. Tidak ada metode baku yang dipercaya karena tiap orang berbeda. Sedangkan kedua, menghubungkan dua titik yang terendah dan yang tertinggi. Dan ini punya juga titik kelemahan, di mana titik kelemahannya persamaan regresi ini hanya menggunakan dua titik terendah dan tertinggi saja, dan titik-titik lainnya tidak dihiraukan dan sangat berbahaya jika nilai ini ekstrim. Sedangkan yang ketiga ini membagi data menjadi dua kelompok yang sama, kemudian masing-masing dicari rata-ratanya, yaitu X1 dan X2-nya. Ini yang ketiga mempunyai kelebihan, bukan kelemahan. Ini kelebihannya di mana suatu yang sudah mengikutkan semua titik karena dicari rata-ratanya, dan ini adalah cara terbaik daripada dua cara di atas. Rata-ratanya dipengaruhi nilai ekstrim masing-masing, baik nilai ekstrim rendah maupun nilai ekstrim tinggi, sehingga tidak menggambarkan regresi yang tidak sebenarnya. Di mana metode koda terkecilnya? Metode ini diperkenalkan oleh Gauss, di mana E sama dengan Y pangkat kurang Y. Dalam regresi ini mempunyai hubungan variabel tersebut dan dirumuskan sebagai Y pangkat sama dengan A tambah BX.
Sedangkan cara mencari nilai koefisien A-nya pada regresi linear sederhana ini dapat dirumuskan A sama dengan Y pangkat kurang BX pangkat. Dalam aplikasinya terdapat beberapa asumsi yang harus terpenuhi untuk melakukan analisis regresi sederhana ini. Di mana yang pertama YI atau variabel tak bebas, independent variable, merupakan random variabel yang bersifat stochastic. Sedangkan yang kedua XI atau variabel bebas dan independent variabel yang bersifat fixed atau non-stochastic, yang merupakan random variabel, yang bukan merupakan random variabel. Di mana sifat-sifat estimator least squares menjelaskan jika semua asumsi yang diperlakukan terhadap metode regresi terpenuhi, maka menurut suatu fenomena Gauss-Markov theorem, estimator tersebut akan bersifat blue atau best linear unbiased estimator. Selanjutnya best itu adalah terbaik, mempunyai varian atau minimum. Linear itu maksudnya dalam variabelnya, dalam linear variabelnya random Y. Sedangkan unbiased tak bias, artinya estimator tersebut akan unbiased, linear, dan mempunyai variabel yang minimum di antara semua estimator unbiased dan linear yang lain. Langkah membuat regresi linear sederhana. Yang pertama, cari dulu apakah kedua variabel tersebut ada hubungan linear atau tidak. Terus yang kedua, tentukan terlebih dahulu variabel independen X-nya dan variabel independen Y-nya. Yang ketiga, membuat diagram pencar dari data X dan Y. Yang keempat, dari diagram pencar tersebut akan diperoleh gambaran pola tebaran X dan Y. Apakah membentuk hubungan linear? Jika iya, maka model regresinya adalah regresi linear sederhana. Dan adapun tidak, linear bias dicari regresinya. Yang keenam, menghitung A dan B. Ketujuh, menghitung Y pangkat sama dengan A tambah BX, di mana Y pangkat yaitu estimasi harga Y jika X didistribusikan ke dalam persamaan regresi. Yang kedelapan, membuat garis Y pangkat atau A tambah BX pada sumbu X dan Y. Istilah dalam regresi linear sederhana yaitu yang pertama koefisien korelasi R. Yang kedua, standar error koefisien regresi. Yang ketiga, koefisien determinasi regresi atau R pangkat 2. Yang keempat, konstanta atau A. Yang kelima, koefisien arah dari regresi linear B. Oke, mungkin dari sekian presentasinya saya bawa. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.